Baik, kita ke informasi selanjutnya. Seorang pemuda terekam kamera pengawas saat mencuri uang di salah satu kantor jasa pengiriman. Terduga pelaku pun berhasil ditangkap beberapa jam setelah melakukan aksinya saat bermain game judi online. HR, pemuda yang terekam CCTV mencuri uang ini digelandang ke Mapolres Pindrang, Sulawesi Selatan pada Sabtu siang. HR ditangkap di salah satu warnet ketika sedang asik bermain game judi online menggunakan uang hasil curiannya beberapa jam setelah aksi pencurian dilakukan. Dalam aksinya, pelaku masuk ke kantor tersebut Sabtu dini hari saat petugas jaga di kantor tersebut tertidur. Pelaku kemudian menggasak uang tunai sebesar 7 juta rupiah. Pelaku masuk karena ada kesempatan, karena ini kantor juga tidak dikunci. Kantor JNT ini tidak dikunci dan masih terbuka, dan untung saja ada rekaman CCTV yang kita bisa kembangkan untuk dalam rangka penyelidikan. Polisi berhasil menyita uang 5,6 juta rupiah dari tangan pelaku sebagai barang bukti. Uang tersebut merupakan sisa hasil curian yang digunakan pelaku bermain judi online. Terungkap, HR juga merupakan residivis atas kasus pencurian handphone milik warga. Suardi Katang melaporkan dari Pindrang, Sulawesi Selatan. Gara-gara judi, curi uang, terus masuk penjara. Wah, jadi kelam masa depan kalau kayak gini Ustadz ya. Kalau jadi butakan dengan judi begitu Ustadz. Nah Ustadz, kalau misal mencuri itu kan ada namanya sistem potong tangan gitu. Ustadz, ketahuan curi kamu potong tangannya gitu. Nah, penjelasan firman Allah tentang potong tangan ini atas perbuatan mencuri seperti berita tadi gimana Ustadz? Apakah langsung mencuri langsung dipotong tangannya apa gimana Ustadz? Ya, jadi mencuri itu adalah salah satu bentuk dosa besar ya. Karena Islam atau agama itu datang, salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap harta ya. Oleh karena itu mencuri merupakan satu tindak pidana yang sanksinya itu pidana, sanksinya cukup keras ya. Bahkan di dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Maidah ayat 38 disebutkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi orang yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan itu potonglah tangannya. Sebenarnya ketentuan hukum potong tangan itu bukan Islam yang memulai ya. Itu sudah ada sejak masa jahiliyah dulu, sebelum Islam datang. Bahkan kalau kita lihat sejarah, itu yang memulai pertama kali adalah tokoh kafir Mekah yang bernama Al-Walid ibn al-Mughirah. Yang pertama kali menerima sanksi potong tangan itu seorang laki-laki yang bernama Al-Khiyar bin Abd bin Naufal. Jadi itu sudah ada di dalam masyarakat Arab sebelum Islam datang. Lalu kemudian Islam datang membenarkan itu, menetapkan itu. Ya. Nah, tujuannya apa? Untuk memberikan efek jerah kepada pelaku pencuri ini, pelaku pencurian. Dan memang tidak sembarang pencurian itu dipotong tangannya ya, karena yang disebut dengan as-sariqah itu adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam, khufyatan, padahal harta itu sudah disimpan di tempat yang sangat tersembunyi. Jadi kalau kita mengambil sesuatu harta milik orang lain yang ditaruh di depan rumahnya, itu bukan masuk kategori pencuri. Ya, jadi beda itu. Bahkan korupsi saja tidak masuk kategori mencuri, berbeda itu. Menyalahgunakan wewenang itu tidak masuk kategori mencuri. Jadi itu ada dibedakan oleh para ulama terkait apa yang disebut dengan sariqah, dengan ikhtilas, dengan al-ghasbu, ya, dan lain sebagainya. Itu dibedakan. Dan itu juga tidak sembarang orang mengambil lalu kemudian dipotong tangannya gitu ya. Itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya sampai orang bisa dipotong tangannya untuk diterapkan hukum pidana itu ya. Jadi tidak sembarangan juga. Pertama itu harus dilakukan oleh penguasa. Tidak boleh sembarangan main hakim sendiri. Kemudian tentu saja harus melalui proses persidangan ya. Di situ dilihat apakah memenuhi unsur-unsur penerapan hukum potong tangan atau tidak gitu ya. Misalnya itu harus mencapai nisabnya ya. Memang nisab barang curian itu para ulama berbeda itu dalam menetapkannya. Ya, sebagian besar mengatakan itu batasannya kalau dia mencuri 1/4 dinar itu sudah kena potong tangan itu. 1/4 dinar itu 1 dinar itu kira-kira 4,4 gram lah emas gitu ya. Itu. Kemudian ada satu lagi syarat yang mungkin memberatkan untuk kita bisa terapkan saat ini adalah
orang itu mencari bukan karena faktor ekonomi. Orang itu mencuri bukan karena faktor ekonomi. Kalau mungkin dia miskin, ya, di tengah himpitan ekonomi yang susah, lalu mencuri, itu juga tidak bisa diterapkan potong tangan. Dulu Sayyidina Umar itu pernah tidak menerapkan hukum potong tangan di saat apa? Di saat kemarau panjang. Karena boleh jadi orang itu mencuri karena tuntutan hidup, tuntutan ekonomi. Jadi kalau ada unsur syubhat, orang ini mencuri karena ini, itu, dan lain sebagainya, apalagi karena faktor ekonomi, maka ada satu kaidah, al-hudud tudrak bisyubuhat. Jadi pidana Islam itu, hukum pidana Islam itu boleh ditinggalkan dalam situasi syubhat di situ. Termasuk diantaranya adalah, ya mungkin dia mencuri karena dia miskin, tidak bisa makan, dan lain sebagainya. Itu tidak serta-merta diterapkan hukum potong tangan ini. Jadi intinya mencuri tadi ini menarik Ustaz, karena mencuri itu ternyata tuh kita mengambil sesuatu yang sudah disimpan sedemikian rupa oleh orang tersebut gitu Ustaz. Misalnya kita taruh uang di lemari yang kita kunci lagi, kunci yang kita taruh di mana gitu, tuh dapat juga sama dia itu mencuri Ustaz ya. Sedangkan korupsi ataupun ketika kita menaruh barang tidak pada tempatnya, ketika kita lalai gitu Ustaz, jadi itu tidak termasuk pencuri begitu Ustaz ya. Ya. Nah Ustaz, ini ada kriteria tertentu yang membuat pencuri di akhirat nih Ustaz. Kalau tadi kita berbicara di dunia ya, di akhirat yang terbebas dari hukuman potong tangan nih Ustaz. Di akhirat nanti itu kan kalau misalnya pencuri dipotong tangannya gitu Ustaz. Nah, kriterianya apa nih Ustaz? Kalau kita berbicara di dunia kan banyak nih Ustaz. Misalnya kita tidak melakukan potong tangan tuh karena dia mencuri karena dia miskin, atau mungkin tidak masuk kriterianya. Nah, kalau di akhirat nih bagaimana orang yang diampuni Ustaz? Mungkin dia sudah mencuri begitu banyak uang dan begitu banyak hal begitu Ustaz. Ya, bagaimana dengan sanksi akhiratnya ya? Apakah orang yang sudah dihukum pidana di dunia ini, dia di akhirat sudah tidak kena lagi? Nah, itu dia Ustaz. Nah, itu para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau dia sudah dipotong tangannya di dunia ini, di akhirat sudah tidak lagi. Tapi ada yang mengatakan itu juga di akhirat dia juga akan merasakan sanksinya, hukumannya. Apalagi itu menyangkut hak orang lain. Jadi taubat dari satu perbuatan dosa, kalau itu menyangkut hak orang lain, itu dia harus mengembalikan terlebih dahulu hak itu kepada orang lain, orang tersebut ya. Jadi kalau dia tidak mengembalikan, ini tentu di akhirat dia akan mendapatkan lagi sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti, kalau dia sudah menerima hukuman di dunia, lalu dia bertobat dengan taubatan nasuha, boleh jadi di akhirat Allah akan mengampuninya dan tidak lagi memberinya sanksi. Nah, jadi intinya kalau misalnya Anda mencuri itu dapatnya double kalau Anda nggak tobat gitu Ustaz. Ya udah di dunia dipotong atau dipidana, di akhirat Anda dipotong lagi gitu Ustaz. Jadi mending jangan curi deh gitu Ustaz ya. Baik Ustaz, alhamdulillah terima kasih Ustaz Mukhlis Hanafi atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.